Yesaya pasal 40 ayat 31. Sekali lagi Yesaya pasal 40 ayat 31. Jadi demikianlah firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama burung raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi di sini saya akan membawa satu tema, yaitu menghidupkan kekuatan yang baru. Jadi firman Tuhan menyatakan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan itu akan selalu mendapat kekuatan yang baru seperti burung raja wali. Jadi kalau kita melihat dari latar belakang teks ini, sebenarnya ayat firman Tuhan ini merupakan satu seruan pengharapan yang ditujukan kepada bangsa Israel yang pada ketika itu sedang mengalami krisis dan bangsa Israel hidup di dalam kesuraman, tidak ada pengharapan. Itulah sebabnya di dalam firman Tuhan Yesaya 40 ayat 31 ini menyatakan satu seruan pengharapan bagi bangsa Israel. Jadi firman Tuhan ini mendorong bangsa Israel supaya mereka tetap memilih bahwa Tuhan itu adalah Tuhan dalam kehidupan mereka, sekalipun dalam keadaan krisis dan banyak situasi yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Dan di sini bangsa Israel dituntut untuk membuat pilihan yang tepat. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga seringkali dituntut oleh Tuhan. Kita seringkali dituntut supaya kita ini membuat pilihan yang tepat setiap hari. Jadi setiap hari kita ini setiap hari kita perlu membuat pilihan yang tepat. Sama ada melakukan hal yang benar ataupun yang tidak, semuanya terletak di dalam pilihanmu. Jadi dalam hal keselamatan pun itu adalah pilihan kita. Tuhan sudah memberikan keselamatan itu dalam hidup kita, bahkan Tuhan sudah memberikan pengharapan dalam hidup kita, tetapi semuanya terletak di dalam pilihanmu. Itulah sebabnya kita perlu membuat pilihan yang tepat di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita lihat dalam masa-masa sekarang ini banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita yang terkadang membuatkan kita rasa lelah, penat, tersepit dan sebagainya. Bahkan keadaan manusia yang seharusnya mendorong kita, menguatkan kita, malah mulai menjatuhkan kita, memperkatakan kita dan sebagainya. Itulah sebabnya dalam firman Tuhan menyatakan dunia ini semakin hari semakin jahat, bahkan kasih itu semakin hari semakin dingin. Di dalam Matius 24 ayat 12 menyatakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Itu yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Bahkan apalagi sekarang kita diperhadapkan dengan COVID-19, hal itu juga membuatkan kita rasa takut. Hal itu membuatkan kita rasa takut untuk menghadapi hari yang ke depan ini. Jangan-jangan ada lagi hal yang lebih teruk lagi dari hal yang sebelumnya. Memang kita akan mengalami semuanya itu, tetapi sekalipun kita mengalami itu, jangan pernah ada rasa takut di dalam hati kita. Memang secara manusia ada masa kita rasa takut, khawatir dan sebagainya. Tetapi dalam apapun itu tetap bersandar dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Jangan pernah keluar dari jalurnya Tuhan, karena hanya di dalam Tuhan saja kita memiliki pengharapan. Jadi ada beberapa perkara yang perlu kita tahu di dalam kehidupan kita, yang perlu kita tahu. Nah, yang pertama, terkadang Allah mengizinkan sesuatu itu terjadi karena Dia punya alasan. Karena Dia punya alasan di dalam kehidupan kita. Allah mengizinkan kita dalam situasi yang sulit, dalam keadaan tidak nyaman, dalam keadaan tidak selesa dan sebagainya, karena semuanya ada alasan. Jadi di dalam Yakobus 1 ayat 3 hingga 4 menyatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi demikian firman Tuhan. Terkadang Tuhan mengizinkan sesuatu itu terjadi dalam hidup kita karena Tuhan mau menguji iman kita. Itulah sebabnya kita perlu memperjuangkan iman kita sampai akhir hidup kita. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Ambillah waktu yang tenang bersama dengan Tuhan. Ambillah waktu yang tenang bersama dengan Tuhan. Karena di dalam Mazmur 62 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa
Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang, daripadanya lah keselamatanku. Itu yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Jadi hanya di dalam Tuhan, dalam apapun situasi yang kita alami, kita rasa takut dan sebagainya, mari kita mengambil waktu yang tenang bersama dengan Bapa. Karena tidak ada ketenangan di dalam siapapun yang ada di dalam dunia ini. Hanya di dalam Yesus saja, hanya di dalam Tuhan saja kita merasakan ketenangan di dalam kehidupan kita. Belajar tenang ini mengajar kita untuk hidup intim dengan Tuhan, hidup lebih intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, dan melakukan apa maunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi di masa-masa sekarang ini, kita perlu mengambil banyak waktu untuk berdoa, berlutut di hadapan Tuhan. Walaupun kita tidak dapat pergi ke gereja dan sebagainya, tetapi itu tidak seharusnya menjadi penghalang kita untuk terus mencari Tuhan. Carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Sungguh-sungguh cari Tuhan. Karena firman Tuhan menyatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Firman Tuhan sungguh jelas. Bahkan Hosea 6 ayat 3 juga mengajak kita untuk mencari Tuhan. Jadi inilah waktunya kita perlu mencari Tuhan. Jangan biarkan iman kita tertidur, tapi bangkitlah dan bercahayalah, kata firman Tuhan. Jangan biarkan iman kita tertidur, tetapi biarlah iman kita ini sentiasa berkobar-kobar, menyala-nyala untuk terus mencari Tuhan, percaya dengan Tuhan dan taat dengan Tuhan. Dan seterusnya, kita perlu berjuang untuk mendengar dan memahami apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Berjuanglah untuk mendengar, berjuanglah untuk memahami. Mintalah supaya Tuhan memberikan kita pengertian. Mintalah supaya Tuhan memberikan kita hikmat dan kebijaksanaan untuk mengerti setiap rencana-rencana Tuhan yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan katakan, rancanganku bukanlah rancanganmu, kata Tuhan. Itu yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Seperti burung Raja Wali juga yang mengalami kesakitan sebelum dia mendapatkan kekuatan yang baru, begitu juga kita akan mengalami proses. Jadi kita perlu belajar tunduk dengan proses yang akan kita lalui dalam hidup kita. Memang proses itu sakit, memang kita akan mengalami proses yang menyakitkan. Tetapi rasa sakit yang kita alami itu saat kita berusaha untuk bertahan. Rasa sakit yang kita alami saat kita berusaha untuk bertahan, berusaha untuk berjuang, itu membawa kita mendapat kekuatan yang baru, sehingga kita mampu bertahan di tengah badai, sehingga kita mampu bertahan di tengah badai kehidupan, dan akhirnya kita menjadi pemenang di atas kehidupan kita. Kita menjadi pemenang di dalam pertandingan iman kita. Roma 8 ayat 35 hingga 37 menyatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi itulah firman Tuhan, kita ini lebih daripada orang-orang menang. Jadi artinya di situ kita semua adalah orang-orang menang. Kita adalah orang-orang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Itu yang seharusnya ada dalam kehidupan kita. Kita perlu memiliki mentaliti seorang pemenang. Mentaliti seorang pemenang di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan sendiri menyatakan bahwa kita semua ini adalah lebih daripada orang-orang yang menang. Maka pertahankan itu sampai akhir hidup kita. Jadi apapun proses dalam kehidupan kita, laluilah itu dengan terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Memang proses kita ini berlainan, banyak sekali proses-proses yang akan kita lalui. Namun sekalipun kita mengalami proses tersebut, kita perlu berhadapan dengan berani. Kita perlu berhadapan dengan berani akan proses yang akan kita alami. Karena melalui proses itu akhirnya kita memperolehi kekuatan yang baru. Bahkan dalam apapun situasi yang akan kita alami, di tengah badai sekalipun kita tetap bertahan di dalam iman kita. Karena kita sudah melalui proses
proses yang kita lalui sebelumnya. Jadi hadapi proses itu dengan berani, dan ingatlah bahwa sentiasa ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan bagi kita saat kita terus-menerus menanti-nantikan Tuhan. Jadi ingat, hanya di dalam Yesus saja pengharapan kita. Tidak ada pengharapan bagi di dalam dunia ini, tetapi hanya di dalam Tuhan saja kita memiliki pengharapan. Jadi mari kita contohi burung Raja Wali ini. Jadi firman Tuhan sampai di sini saja. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya Bapa, biarlah firman Tuhan ini membersihkan hati kami, membersihkan pikiran kami, bahkan membersihkan seluruh hidup kami. Karena firman Tuhan menyatakan bahwa firman-Mu ini bermanfaat untuk mengajar kami, untuk mendidik kami, bahkan untuk menyatakan kepada kami mengenai kebenaran-Nya Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu tetap menjadi pelita, tetap menjadi penuntun jalan hidup kami, agar kami tetap hidup di dalam kebenaran. Tuhan, jadilah kehendak-Mu Bapa dalam hidup kami sesuai dengan apa maunya Engkau. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati kita semua.